Bagus? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Hari ini kita mulai masuk ke minggu kedua. Siapa yang bisa on cam, silahkan on cam ya, supaya kita kuliahnya serius gitu ya. Silahkan on cam dulu. Ini ada 38 partisipan, dikurang saya jadi 37. Ngurang lagi satu ya. Ada yang pakai double-double juga ya. Ini device-nya saya lihat. Eh, yang nggak hadir ini, itu saya absen lagi aja ya. Supaya tahu yang hadir sama yang nggak hadir. eh Sebentar. Kemarin itu di berita acara ada kehadiran mahasiswa ya, Mbak Windy. Ada, Bu. Oh, ada ya. Jadi nanti paling ini aja ya, Mbak Windy tolong dilihat lah ya siapa yang teman-teman yang nggak hadir. Hmm, Hikia Hanifam izin off cam. Oke, ini kayaknya yang nggak hadir tuh cuman 19 tambah 21 40. Harusnya satu orang ya yang nggak hadir. Mungkin belum masuk ke dalam Zoom, nanti mungkin dalam keberjalanannya bisa bergabung. Oke, kita bisa mulai? Siap, Ibu, silakan. Sudah Siap, bisa. oke ya, sudah bisa ya. Nah, sebelum mulai, kemarin kan Mas dan Mbak semua sudah bikin tugas ya, tugas kecil-kecilan lah ya, tugas kecil-kecilan itu mengenai eh, mencari tahu eh, sumber-sumber gempa itu apa saja gitu ya. Jadi gempa-gempa besar di dunia. Nah, saya pengen coba kita manfaatkan waktu mungkin setengah jam, paling lama 1 jam kalau ada yang mau berdiskusi ataupun sharing mengenai tugas yang sudah dikerjakan. Sebelum saya tunjuk ya, kalau nggak ada nanti baru saya tunjuk. Kalau ada, alhamdulillah ada volunteer dari kelas A misalkan ya, dari kelas A ada satu orang, kelas B satu orang dulu sementara. Nanti kalau perlu tambahan, kita tambah lagi satu-satu. Dari kelas A ada yang mau volunteer atau harus saya tunjuk? Yang mau menjelaskan tugasnya? Tenang, dapat nilai tambahan dong, pasti ya. Jadi kalau ngomong sama zaman sekarang itu harus ada feedbacknya, Bu, gitu ya. Harus ada timbal baliknya, apa gitu. Ya pasti dikasih nilai tambahan. Nanti kalau nilai kalian jelek di akhir, pas ujian dan segala macem, ya ada nilai tambah dari keberanian pada hari ini. Ada? Mas Herlambang izin off cam. Masih pada di mana ini? Belum pada pulang ya? Beberapa saya lihat masih ada yang di kantor ya. Biasanya udah pada pulang ya jam segini. Oke, nggak apa-apa ya yang bisa on cam on cam. Saya terima kasih. Tapi kalau yang memang belum bisa on cam, silahkan saja kalau ada keperluan seperti itu. Nah, nggak ada kelas A dulu kelas A. Ada nggak kelas A? Nggak ada. Mau main peruntungan aja kita. Siapa yang orang beruntung pada hari ini? Ya. Nah, saya coba cari dari lihat dari ininya ya, dari tugasnya ya. Kelas A itu kelas A itu ada Mas Muhammad Rizal Mutakin. Ada? Mas Muhammad Rizal ada? Tahu lagi off cam juga, lagi berjalanan segala macam. Mas Rizal, halo. Mas Rizal, ada nggak ya? Jangan-jangan nggak ada. Iya, pas sekali nggak ada Mas Rizalnya ya. Oke, masih banyak yang sambilan ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada Mas Rizal,
Mbak Erni, ada Mbak Erni? Hadir, Bu. Hadir. Nah, boleh ya Mbak Erni sharing dulu sedikit tentang tugasnya yang Mbak Erni sudah temui apa, supaya kita saling tukar pendapat aja, saling diskusi di sini. Mbak Erni dapatnya gempa apa, yang dibahas apa di sana. Boleh Mbak Erni? Maaf, Bu. Kalau misalnya saya presentasi boleh, tapi terakhir nggak apa-apa, Bu. Soalnya ini saya lagi di lapangan, Bu. Oh, masih di lapangan juga ya. Waduh, siapa ya? Yang ready-ready aja kalau gitu ya. Siapa ya yang ready kalau gitu? Susah Boleh, Bu. juga Kalau ya. gitu saya aja nggak apa-apa. Oke, Mbak Windy aja ya. Mbak Windy akhirnya menyerah ya Boleh. karena eh, PJ ya. Mangga, Enggak, karena silakan Mbak memang Windy. lagi ready aja sih, Bu. Oh, Mohon lagi maaf. ready aja. Benar, benar, benar. Oke. Izin share Mangga. screen ya, Bu. Boleh, boleh. Hmm. Mangga. Nggak lebih dari 10 slide kan ya? Enggak, Bu. Oke, aman. Oke, Mbak Windy, silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah, sudah. Oke, sebentar. Ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Amira untuk waktu dan eh, kesediaan mendengarkan paparan saya. Berikut adalah hasil dari analisis saya mengenai gempa bumi yang terjadi di Port-au-Prince di kota Haiti pada tahun 2010. Untuk latar belakang dari gempa bumi ini, gempa bumi Haiti tahun 2010 ini adalah gempa bumi dahsyat yang mengguncang ibu kota Port-au-Prince, Haiti dengan kekuatan 7 skala kekuatan magnitudo pada tanggal 12 Januari 2010 pada hari Selasa pukul 16.53 waktu setempat. Sebagian besar dari kota Port-au-Prince ini mengalami kerusakan termasuk dari Istana Presiden Haiti, Gedung Parlemen Haiti, Katedral Port-au-Prince, dan sebuah rumah sakit. Berikut merupakan data utama dari gempa bumi Haiti tahun 2010 dengan skala 7,0 magnitudo dengan kedalaman kurang lebih 13 km. Ini termasuk dangkal, tapi efeknya itu merusak pada hampir banyak infrastruktur yang rusak, termasuk gedung-gedung bertingkat. Untuk korban jiwanya itu kurang lebih 220.000 orang, bangunan runtuhnya lebih dari 250.000 unit, dan infrastruktur publik hancur total. Dari hasil klasifikasi tektoniknya, gempa Haiti tahun 2010 ini dalam teori tektonik lempeng termasuk gempa akibat batas lempeng transform atau transform plate boundary dengan mekanisme strike-slip fault. Terjadi akibat pergeseran antara dari lempeng Karibia dengan lempeng Amerika Utara. Untuk ciri utamanya ini, pergerakannya secara horizontal dan kedalaman dari gempanya ini kurang dari 13 km. Getaran kuat dekat sumber. Untuk jenis sesarnya, left lateral strike slip. Ininya tidak terlihat. Akibat dari gempa bumi ini dilaporkan Istana Presiden Haiti, Gedung Menteri Keuangan, Gedung Menteri Pekerjaan Umum, Gedung Menteri Komunikasi dan Kebudayaan, Gedung Parlemen, Katedral Port-au-Prince dengan tingkat kerusakan yang berbeda. Gempa yang mengguncang Haiti ini merupakan musibah terburuk yang pernah ditangani oleh PBB. Kerusakan infrastruktur diperkirakan melebihi tsunami yang menghancurkan Aceh tahun 2004 lalu. Sebagian besar bangunan di Haiti memiliki karakteristik yang pertama itu non-engineered building, di mana bangunan yang berdiri ini dibangun tanpa perencanaan insinyur struktur, tidak mengikuti standar tahan gempa, tidak ada kontrol mutu material. Untuk yang kedua, material berkualitas rendah, beton dengan campuran tidak terkontrol dan tidak ada standar kuat tekan. Untuk yang ketiga, ada detailing struktur yang buruk. Tidak ada konsep strong column weak beam, sambungan balok kolom lemah, dan tidak ada confinement pada kolom. Sebentar, Bu. Dari kegagalan-kegagalan yang terjadi itu ada tiga kegagalan, di mana yang pertama soft story collapse, di mana bangunan bertingkat ini dengan lantai dasar terbuka
Runtuh karena kolom lantai dasar menerima gaya geser besar dan tidak ada shear wall atau bracing. Yang kedua, kolom shear failure, di mana kolom patah geser karena kurangnya tulang sengkang dan jarak sengkang terlalu besar, serta tidak dilengkapi dengan tulangan kait 135 derajat. Lalu ada pancake collapse, di mana plat lantai ini jatuh bertumpuk akibat kolom runtuh terlebih dahulu dan tidak memiliki redundansi struktur. Untuk faktor penyebab kerusakannya ini ada yang pertama faktor teknik, di mana tidak ada kode bangunan nasional yang diterapkan, tidak ada inspeksi konstruksi, tidak ada analisis gempa, analisis gempa tidak pernah dilakukan. Untuk faktor sosial dan ekonomi ini karena adanya kemiskinan ekstrim, pembangunan informal, minimnya tenaga insinyur sipil tersertifikasi. Analisis kerusakannya, penyebab kerusakan gempa Haiti 2010 ini disimpulkan karena akibat non-engineered tadi, yang hal ini didapat dari hasil investigasi lapangan pasca gempa yang dilakukan oleh tim internasional serta tim insinyur struktur dan geoteknik. Tim internasional yang terlibat dalam analisis kerusakannya itu ada United States Geological Survey, Earthquake Engineering Research Institute, American Society of Civil Engineers, dan World Bank. Kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah hasil analisis yang dilakukan, kemudian dibuat laporan resmi yang sering dijadikan referensi di bidang teknik sipil terkait kegagalan konstruksi akibat gempa bumi, yaitu sebagai berikut ada AERI Special Earthquake Report tahun 2010, di mana ini berupa dokumentasi teknis kegagalan struktur beton bertulang. Lalu ASCE Haiti Earthquake Reconnaissance Report berisikan tentang analisis detail kegagalan kolom balok dan detailing tulangan. Lalu ada laporan teknis dari USGS tentang karakteristik gempa dan intensitas getaran. Kemudian untuk World Bank ini menyimpulkan laporan sebagai evaluasi kerusakan skala nasional. Kesimpulannya, kegagalan non-engineered building ini dikarenakan tidak adanya perhitungan beban gempa, analisis respons spektrum, gambar kerja struktur lengkap, insinyur bersertifikat yang mendesain. Hal ini dibuktikan saat investigasi dilakukan dengan hasil temuan dimensi kolom terlalu kecil, tidak ada shear wall, sambungan kolom balok lemah, dan tidak ada confinement. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Apa ada pertanyaan, Bu? Oke, terima kasih ya Mbak Windy. Menarik sekali ya PPT-nya yang sudah dibuat sedemikian rupa. Ada gambar-gambar ininya, cuman mungkin gambar kerusakan yang terjadi di sananya tadi ada nggak ya Mbak Windy ya? Sedikit ya? Oh iya, lupa sih Bu, nggak saya masukin untuk Eh, kerusakan Tadi ada foto-fotonya. sedikit saya lihat di mana ya? Ini ya, Di ini, bagian, nah paling di sini ya sedikit. iya Nah, cuman satu. nggak apa-apa. Tapi kan kalau ada apa secara nyatanya gini kan kita bisa lihat ya ternyata memang sekeos itu pada saat terjadi gempa. Dan memang setelah kita lihat ya betapa pentingnya kita sebagai seorang engineer itu mempunyai keahlian dalam membangun bangunan tahan gempa ini. Jadi kalau dilihat di Haiti itu tahun 2010 masih belum banyak ya, mungkin mereka belum punya banyak ahli gedung Izin. khususnya engineer di gempa khususnya ya. Jadi itulah yang membuat akhirnya si eh, gedung-gedung yang ada di Haiti itu pada saat terjadi gempa dia kolaps ya banyaknya. Lihat ke rata-rata kolomnya kecil juga saya lihat tadi, oh iya ternyata banyak kolomnya kecil, bahkan kalau pada saat terjadi gempa itu ada efek tidak langsungnya juga ya kalau dilihat dari gambar ini ada apa namanya kebakaran ya. Nah, kebakaran itu kan bisa jadi juga terjadi karena pada saat terjadinya gempa eh, kan guncangan terjadi, ada misalkan apa zat-zat yang seharusnya tidak tercampur jadi tercampur misalkan ya karena ada guncangan dan getaran itu jadinya kebakaran ataupun dan segala macam terjadi banyak efek sampingnya seperti itu. Terima kasih ya Mbak Windy, ini sangat menarik. Bisa di apa ya dikemas dalam 10 slide PPT dengan singkat, tapi bagi saya informasinya cukup jelas. Cuman kurangnya gambar-gambar aslinya aja ya.
Juga pasca gempanya kerusakannya kurang. Tapi bagus ya dari klasifikasi tektoniknya sudah dikasih ini juga tadi sama Mbak Windy. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mau berdiskusi tentang gempa di Haiti tahun 2010, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Makasih Mbak Windy. Sekarang kita lanjut ke kelas B ya, ke kelas satu lagi. Kelas B ada yang mau? Saya nggak mau menunjuk lagi ah. Nanti saya tunjuk orangnya Boleh Bu, nggak ada ya. aku Siapa itu? Hilma. Oh, Mbak Ilma. Oke, boleh Mbak Ilma. Silakan ya. Ibu izin ini pakai 2 server ya. Oke, nggak apa-apa. Ini yang aktif-aktif di kelas, sering on cam juga saya catat ya namanya ya. Jadi jangan merasa nanti kalian tidak ada gunanya, bedanya apa sama yang lain. Tenang aja ya. Oke, di Eh, gempa Chili. ini udah kelihatan belum ya Bu? Sudah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Hilma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gempa Chili. Nah, gempa Chili itu terjadi di tanggal 22 Mei 1960, di mana ini tuh mencatat rekor aktivitas seismik paling ekstrim di Valdivia, Chili. Dengan magnitudo yang menyentuh angka 9,5 magnitudo, gempa ini bukan cuma mengguncang daratan, tapi juga mengubah standar rekayasa kegempaan global. Dengan epicenter di dekat Lumaco, Chili, dengan kedalaman fokus sekitar 33 km, serta memiliki patahan sepanjang 800 km hingga 1000 km. Nah, gempa ini tuh berlangsung sekitar 10 menit. Hal ini menjadi contoh ekstrim, di mana instrumen seismograf lama sampai mengalami saturasi karena tidak sanggup merekam besarnya energi yang keluar. Lalu di sini ada klasifikasi gempanya. Nah, secara teknis, gempa Chili itu diklasifikasikan sebagai gempa megatrust atau konvergen, yaitu batas lempeng yang saling bertumbukan. Ini tuh terjadi di zona subduksi yang merupakan tipe batas lempeng Nazca di bawah lempeng Amerika Selatan. Penyebabnya yaitu lempeng Nazca menujam masuk ke bawah benua Amerika Selatan dengan kecepatan tinggi secara geologis. Gempa ini terjadi karena area yang terkunci, lock zone, tiba-tiba lepas mengakibatkan lentingan elastis lempeng benua yang memicu perpindahan massa air laut secara vertikal. Lalu di sini ada dampak dari gempa Chili. Yang pertama itu ada dampak geofisika dan topografi. Yang pertama itu penurunan muka tanah. Nah, wilayah pesisir Chili seluas ribuan kilometer persegi turun secara permanen hingga 2 meter. Akibatnya, banyak desa dan lahan pertanian yang dulunya kering tiba-tiba tenggelam menjadi rawa atau bagian dari laut. Yang kedua, pengangkatan daratan, uplift. Sebaliknya, di beberapa area pulau seperti Isla Guavo, daratan justru terangkat ke atas, tinggi hampir 6 meter. Lalu yang ketiga, longsoran masif. Guncangan durasi 10 menit memicu tanah longsor skala besar di pegunungan Andes. Yang paling terkenal adalah penyumbatan Sungai San Pedro yang menciptakan bendungan alami yang jika jebol mengancam akan menyapu kota Valdivia di bawahnya. Lalu yang kedua ada dampak hidrodinamika, tsunami lintas samudera. Nah, yang pertama itu lokal. Gelombang tsunami setinggi 25 meter menghantam pesisir Chili. Tak lama setelah gempa, menyapu bersih kota-kota pelabuhan seperti Puerto Saavedra. Yang kedua itu global. Tsunami merambat melintas Pasifik dengan kecepatan pesawat jet. Yang ketiga itu Hawaii. Gelombang setinggi 10 meter menghantam Hilo, menewaskan 61 orang. Yang keempat itu Jepang, meski jaraknya 17.000 km, tsunami setinggi 6 meter tetap menghantam wilayah Sanriku dan menewaskan 138 orang di sana. Lalu yang terakhir ini Filipina, tsunami juga memakan korban jiwa di pesisir Filipina. Yang ketiga ada dampak secara struktural atau kegagalan bangunan.
Nah, kegagalan bangunan unreinforced masonry, bangunan dari batu bata atau batako tanpa tulangan hancur total. Mereka terlalu kaku untuk menghadapi durasi guncangan yang sangat lama. Lalu yang kedua, kerusakan infrastruktur jembatan. Banyak jembatan yang mengalami kegagalan pada bagian pilar karena pergerakan lateral tanah dan beban inersia yang tak tertahan. Dan yang ketiga, struktur kayu yang survive. Secara mengejutkan, banyak bangunan tradisional kayu justru lebih mampu bertahan dibanding bangunan beton kualitas rendah karena sifat kayu yang lebih ductile terhadap goyangan frekuensi rendah. Dan yang keempat, dampak vulkanik atau pemicu letusan gunung berapi. Nah, hanya 38 jam setelah gempa gunung berapi di Chili meletus, para ilmuwan yakin bahwa gempa raksasa tersebut mengubah tekanan pada kantong magma dan memicu retakan besar. Dan yang kelima itu ada dampak sosioekonomi. Diperkirakan sekitar 1.600 hingga 6.000 jiwa melayang dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Kerugian finansialnya mencapai 550 juta US dollar. Nah, selanjutnya di sini ada dibahas lagi mengenai kegagalan infrastruktur dan bangunan. Nah, yang pertama itu kan ada kegagalan infrastruktur vital, kehancuran jaringan transportasi. Hampir di semua jembatan di wilayah Chili mengalami kegagalan struktural. Penyebab utamanya yaitu pergeseran tumpuan atau bearing. Akibat gaya inersia yang sangat besar menyebabkan gelagar jembatan terlepas dari pilarnya. Yang kedua itu sistem drainase dan bendungan. Terjadi fenomena yang disebut rinihuazo. Tanah longsor masif menyumbat aliran sungai San Pedro, menciptakan bendungan alami yang tidak stabil. Nah, terus yang ketiga ada pelabuhan dan navigasi. Karena daratan turun hingga 2 meter, fasilitas dermaga dan pelabuhan menjadi tidak berfungsi karena terendam air laut secara permanen. Lalu di sini ada respons struktur bangunan tinggi. Yang pertama, kegagalan bangunan kaku. Bangunan dari bata dan batako tak bertulang unreinforced masonry mengalami kegagalan paling tragis. Tanpa adanya perkuatan besi, dinding-dinding ini mengalami letak diagonal X yang parah akibat tegangan geser. Nah, yang kedua itu ada respon bangunan tinggi dan fleksibel. Menariknya, struktur kayu tradisional yang lebih ringan, yang tadi sudah saya jelaskan, justru banyak bertahan. Kayu yang memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang baik dan mampu menyerap energi guncangan melalui deformasi elastis. Dan yang ketiga ada pelajaran building code. Pasca gempa ini, para engineer tuh menyadari bahwa bangunan tidak boleh hanya dirancang kuat atau stiff, tapi harus punya duktilitas, kemampuan untuk bergoyang dan berubah bentuk tanpa kehilangan integritas strukturnya. Lalu di sini yang terakhir ada kegagalan tanah likuifaksi. Hilangnya daya dukung tanah di daerah bantaran sungai dan pesisir dengan tanah berpasir jenuh air, terjadi fenomena likuifaksi. Guncangan yang lama meningkatkan tekanan air pori di dalam tanah hingga tanah tersebut berubah perilaku menjadi seperti cairan kental atau fluida. Yang kedua, lateral spreading. Tanah di permukaan meluncur secara horizontal di atas lapisan tanah yang telah mencair di bawahnya. Hal ini menyebabkan fondasi bangunan terpisah, pipa-pipa bawah tanah putus berkeping-keping, dan permukaan jalan terbelah dengan celah yang sangat lebar. Dan yang ketiga ada subsiden geoteknik. Karena tanah kehilangan kekakuannya, bangunan-bangunan berat mengalami penurunan atau settlement yang tidak merata, membuatnya miring secara ekstrim meskipun struktur atasnya mungkin masih utuh. Nah, terakhir di sini ada kesimpulan. Valdivia jadi bukti nyata kalau bangunan nggak cuma sekedar kuat dan kaku, justru paling rentan hancur. Disinilah para engineer mulai sadar kalau duktilitas atau kemampuan struktur untuk berubah bentuk tanpa ambruk itu jauh lebih penting daripada kekakuan material. Yang kedua, fenomena likuifaksi dan tanah longsor di Chili ngasih pelajaran kalau sehebat apapun desain bangunan, semuanya bakal sia-sia kalau tanah di bawahnya gagal. Kita belajar bahwa interaksi tanah dan struktur adalah kunci utama keamanan. Dan yang ketiga, gempa ini adalah alasan kenapa hari ini kita punya sistem peringatan dini tsunami internasional. Pelajaran mahalnya itu, gempa di satu sisi dunia bisa jadi ancaman maut di belahan bumi lainnya. Jadi koordinasi data global itu penting. Dan yang keempat, kita nggak bisa cuma
merancang untuk gempa yang mungkin terjadi, tapi harus siap untuk skenario terburuk yang belum pernah tercatat. Fokusnya bergeser, bukan cuma gimana biar gedung nggak retak, tapi gimana biar sistem kota tetap jalan setelah dihantam bencana besar. Mungkin sekian Bu presentasi dari saya. Oke, terima kasih Mbak Hilma ya, sangat menarik karena dari paparan yang sudah Mbak Hilma eh, sampaikan, ini tuh banyak banget yang bisa kita bahas sebenarnya ya. Artinya dari mulai bangunan yang tanpa tulangan, dia hanya menggunakan batu bata ya, jadi dia unreinforced masonry tadi namanya ya, masonry, jadi dia itu bangunan yang tidak ada tulangannya. Nah, dulu saya juga pernah ya di gempa Padang itu ya, di gempa Padang 2009 kalau nggak salah, itu banyak juga bangunan yang di pinggir pantai padahal tapi tidak ada tulangannya. Bangunannya hanya terdiri dari batako ataupun batu bata saja. Nah, itu ternyata dikasih gerak gempa sedikit, tidak ada ampunnya tadi ya, kata Mbak Ilma ya, langsung ambruk dia. Nah, sama juga seperti gempa yang terjadi di Chili ini. eh, dan ternyata salah satu highlight penting juga bahwa di gempa Chili ini menjadi salah satu apa namanya tadi batu loncatan atau mengubah semua mengenai rekayasa kegempaan gitu ya. Nah, jadi di sini ada yang nomor 4, poin nomor 4 bahwa kita itu nggak cuma bisa merancang, bukan hanya merancang gempa yang mungkin akan terjadi, tapi ya harus tadi ya siap untuk skenario terburuk mungkin yang belum pernah tercatat. Fokusnya bergeser bukan cuma sekedar biar gedung itu nggak retak, tapi gimana caranya supaya gedung itu bisa tetap berdiri walaupun dia rusak seperti itu, tapi dia tidak boleh hancur. Nah, di sini yang bisa kita highlight juga tadi bangunan itu harus ductile ya, yang kita pengen inginkan dari bangunan struktur tahan gempa itu dia adalah ductile. Artinya apa? Pada saat terjadi gempa dia bisa menyerap energi dari deformasi. Makanya tadi justru ternyata bangunan kayu ya. Menariknya bangunan kayu tadi yang ternyata eh, bisa lebih survive daripada bangunan yang lain. Karena pada yang kita tahu juga, karena kayu itu dia lebih ringan, jadi gaya gempa yang masuk tuh nggak sebesar dengan gaya gempa yang masuk di beton ataupun baja, karena materialnya lebih berat gitu ya, walaupun dia lebih kaku. Nah, makanya tadi juga Mbak Hilma udah kasih tahu, nggak cuma kaku yang kita inginkan, tapi apakah dia ductile atau malah justru sebaliknya, dia adalah brittle. Brittle itu pada saat terjadi gempa, ya dia langsung hancur. Dia tidak sempat untuk berdeformasi yang panjang sampai dia akhirnya baru hancur ataupun runtuh. Justru yang kita harapkan itu dia tidak runtuh sama sekali ya. Nih kalau kita punya eh, nih ya, kalau misalkan kita punya P dibandingkan dengan delta ya atau perpindahan. Nah, putus itu kan di sini ya. Nah, kalau ini namanya dia ductile. Semakin panjang, semakin ductile. Artinya dia belum putus. Tapi kalau dia beradanya masih di sini, misal pada saat terjadi gempa itu, dia mungkin akan langsung putus. Nah, sebelum dia berdeformasi panjang. Jadi dia masih dalam keadaan elastis, dia udah eh, runtuh. Itu namanya adalah terjadinya brittle tadi ya, atau getas. Nah, ini yang tidak kita harapkan dalam merencanakan struktur tahan gempa. Nah, kalau ini yang kita harapkan dia adalah ductile ya. Kalau bahasa Indonesia itu dia udah masuk ya, ductile atau duk. Nah, ini ductile. Nah, ini adalah yang kita harapkan. Mungkin dari Mbak Hilma tadi sudah menyampaikan ya, terima kasih. Ada yang mau berdiskusi dulu sebelum kita lanjutkan ke materi? Soalnya ini seru ya sebenarnya. Saya tuh sebenarnya pengen ngebahas semua, tapi nggak mungkin karena waktu kita juga nggak ada. Terus kalau misalkan kalian satu-satu, mungkin sampai habis taraweh ya baru kita selesai. Itu pun belum tentu juga selesai 40 orang ini. Nah, soalnya menarik karena oh ternyata di setiap gempa itu punya keunikan masing-masing gitu. Jadi dari gempa tadi yang Mbak Windy jelaskan yaitu gempa di Haiti,
Terus kan Mbak Hilma tadi menjelaskan gempa di Chili, mungkin ada yang menjelaskan nanti gempa di Jepang dan segala macam. Nah, itu pasti semuanya punya karakteristik yang berbeda gitu ya. Nah, mungkin ada satu lagi yang mau berdiskusi atau cukup? Ada yang mau didiskusikan dulu tentang yang Mbak Windy boleh, yang Mbak Hilma boleh, atau mau satu orang lagi terakhir volunteer yang mau misalkan, Bu ini gempa saya tuh bagus Bu, saya tuh pengen diskusi gitu, siapa tahu ya ada boleh. Terserah mau dari kelas A, mau dari kelas B, boleh. Kalau nggak ada kita lanjut. Saya boleh mungkin Bu. Boleh Mas Alam, boleh. Tujuannya mungkin pengen tahu apakah data yang saya sajikan ini sudah sesuai dengan tugas atau belum. Boleh, boleh Mas Alam, silakan ya. Jadi kita kasih kesempatan dulu Mas Alam untuk mendiskusikan hasil dari tugas yang telah beliau kerjakan ya. Silakan Mas Alam ya. Sebentar Bu, saya pindah ke laptop dulu boleh? Maaf. Boleh, boleh. Mbak Nasma ya, pengen katanya, tapi nggak kondusif. Nggak apa-apa ya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kalau pengen tetap mau berbagi Bu, pengen Bu, soalnya penasaran. Boleh, nanti kita agendakan lagi, mungkin di minggu depan, satu orang diskusikan lagi tentang gempanya, supaya kita lebih mengenal. Ternyata gempa itu memang beda daerah, beda karakteristik. Bahkan di satu daerah yang sama, gempa A dan gempa B itu karakteristiknya beda. Terus juga bukan hanya karakteristik gempa, bukan hanya karakteristik getaran yang kita tahu dia awalnya pelan, jadi kencang, pelan lagi. Tapi dari respon strukturnya ternyata juga berbeda. Dari struktur A dan struktur B itu berbeda juga dia. Gimana dia menerima respon itu. Nah itu yang harus kita pahami. Oke, Mas Alam sudah siap? Oke Bu, saya izin share screen ya Bu. Mangga, silakan. Masih muter ya Bu, share screen saya. Iya, belum keluar Mas Alam. Oke, sebentar. Error ya, kenapa ini? Kata ya Bu, bentar. Saat ini apakah masih hitam Bu? Atau Masih hitam Mas di saya. Di rekan-rekan yang lain gimana? Masih juga ya? Atau coba share screen-nya yang entire screen oh, aja, Mas Alam. Siapa tahu baik baik. kadang-kadang dia error. Aduh, ternyata malah nge-lag laptop saya Bu. Nge-lag ya? Iya, Waduh. mouse-nya nggak bergerak. Atau nanti agak Silakan saya yang lain dulu mungkin Bu. atau saya mulai masuk materi dulu ya. Iya, Nanti mungkin pas iya Mas boleh Alam Bu, udah silakan. bisa di akhir kita coba dengarkan hasil dari tugas Mas Alam ya. Baik baik Ibu, Oke. terima kasih. Maaf sebelumnya Ibu. Iya nggak apa-apa. Tapi ini nggak bisa di end ya, sharingnya ya, Mas Alam. Saya coba end, saya stop share. Nah, oke udah. Sip. Oh, giliran stop share aja cepat, giliran saya share enggak. Iya ya, bisa-bisanya ya. Nah, sekarang kita coba mulai masuk ya ke materi baru. Masih juga pengantar mata kuliahnya, karena sebelum masuk ke rekayasa kegempaan tuh banyak yang harus kita pahami dan kita pelajari dulu. Salah satunya mengenai
dinamika struktur ya. Artinya dinamika struktur itu apa? Oh, dinamika itu kan bergerak. Ternyata struktur kita itu dia bukan hanya diam, dia gerak kalau kena sesuatu, misalkan ada beban yang mengenainya, dia bergerak. Ada gempa yang mengenainya, dia bergerak. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit gitu ya mengenai pengantar mata kuliah ke rekayasa kegempaan lagi lanjutan, khususnya mengenai dinamika struktur, dan khususnya lagi untuk capaian pembelajaran hari ini mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar dari SDOF atau Single Degree of Freedom, dan nanti menjelaskan sedikit juga mengenai MDOF atau Multi Degree of Freedom. Mungkin Mas dan Mbak di sini udah pernah dapat juga mata kuliah ini ya, harusnya tuh di mekanika rekayasa 3 mungkin ada dibahas sedikit ya, karena kita di mekanika rekayasa 3 itu atau di struktur statis tak tentu itu ada ngomongin mengenai pergerakan-pergerakan yang kemungkinan akan terjadi pada suatu struktur kita gitu ya. Untuk referensi masih sama ini SNI ataupun peta sumber gempa ya. Nah, sebelum kita masuk ke single degree of freedom, sebenarnya degree of freedom itu apa gitu ya. Kalau kita lihat, kita punya titik di sini ya, misalkan ya ini titik. Nah, ini tuh adalah satu titik. Satu titik ini, dia itu bisa bergerak kemana aja sih sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ada yang hijau ini ya, ke atas. Ini 1. Terus ada juga ke sini ya, 2. Terus yang ke sini juga 3. Itu artinya apa? Jadi di sini degrees of freedom itu adalah jumlah kemungkinan gerakan independen yang dapat terjadi pada suatu titik atau sistem struktur. Nah, kalau dalam analisis struktur, kita kenal derajat kebebasan itu biasanya berupa translasi arah X misalkan ya, atau translasi arah Y, ataupun rotasi. Nah, kalau kalian ingat, dulu kalian belajar kenapa sih kita nggak bisa menggunakan struktur statis tertentu untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Ini misalkan ya. Nah, ini kan karena ini terdiri dari ada 3 ya. Ada vertikal, ada horizontal, terus dia ada momen juga. Sedangkan di sebelah sini juga ada 3. Nah, sedangkan kita cuma punya persamaan kesetimbangan itu 3 ya. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sebenarnya kalau yang terjadi, kalau dia tidak ada tumpuannya sama sekali, artinya dia ujung bebas itu bisa bergerak ke arah translasi X, ke translasi Y, ataupun ke arah rotasi. Nah, kalau kita lihat di sini, 1 dia ke atas ya. 2 dia bisa ke atas ini kalau kita sebut dia sumbunya ada sumbu Y ya. Ke atas ini Y, ke luar kanan ini X, keluar kiri dia Z. Nah, ini adalah kalau dia di 3 dimensi. Nah, kelihatan di sini sumbu hijau ini dia ada 2 juga loh. Di Y ini selain dia terjadi translasi, dia juga bisa ada rotasinya yang memutari sumbu Y ini. Nah, mungkin kalau kalian bayangin sekarang agak susah ya. Jadi kalau mau lebih gampang kita coba lihat dari sini ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini tadi, artinya ada jumlah kemungkinan gerakan independennya ada 6. Nah, kalau kita ngomongin dia single degrees of freedom, berarti artinya adalah single degree of freedom itu istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan suatu struktur yang dapat disederhanakan sebagai sistem dengan hanya 1 kemungkinan gerakan. Nah, ini harus kita highlight ya. Hanya 1 kemungkinan gerakan. Artinya, kemungkinan gerakan ini dia adalah yang signifikan. Signifikan itu ketika kita kenai beban. Nah, sedangkan gerakan pada 5 derajat kebebasan lainnya, 5 yang lainnya ini sangat kecil sehingga kita dapat abaikan. Contohnya itu adalah struktur cantilever. Nah, cantilever itu ada di mana? Kita bisa lihat di sini ya. Di bangunan water tank ini misalkan. Nah, ini kan kalau kita lihat ini adalah idealisasi struktur dari apa namanya? Cantilever ya, seperti ini. Cantilever ya kita balik seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita kasih dia gerakan ke arah
Ini ada masanya ya, artinya dia punya massa. Nah, kalau misalkan ada suatu gerak ke arah sini, P-nya, maka ini akan bergerak, kemungkinan bergeraknya kan hanya ke arah translasi ya. Jadi dia dominan kemungkinan bergeraknya cuma ke arah sini. Water pergerakannya ini deformasinya sebesar U. Nah, inilah yang disebut dengan single degree of freedom. Kalau kita lihat juga di sini, contohnya ada bangunan selasar ini ya. Nah, ini di atasnya ini adalah plat beton yang rigid. Artinya dia adalah plat beton yang kaku. Nah, plat beton ini kalau dia mempunyai sebuah massa ataupun berat. Sedangkan di bawahnya ini dia hubungkan oleh kolom-kolom yang meshless namanya ya. Kita sebut kolom ini meshless. Kenapa meshless? Karena masanya ini tidak terlalu dihitung ya. Nah, dia berubah menjadi apa? Menjadi kekakuan namanya. Jadi di sini tuh meshless dia, tapi dia ada K-nya ataupun kekakuan. Stiffness ya, kita sebut dia dengan stiffness. Nah, kalau kita lihat dari sini, arah selasar ini kan terjadinya pergerakannya kemungkinannya besarnya ke arah sini yang signifikan ya. Kalau ke arah sana, ke arah sana ya, itu kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena banyak yang menahannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ujung sana ya, banyak kolom-kolomnya. Sedangkan yang ke arah translasi, anggaplah ini arahnya Y ya, arah Y-nya itu dia cuman ada 2, 1, 2 kolom. Nah, sehingga single degree of freedom tuh bisa kita sederhanakan seperti ini. Jadi dia hanya kemungkinan bergeraknya satu kemungkinan gerakan yang signifikan ketika dikenai beban gitu ya. Jadi gerakan yang lainnya walaupun kalau dibilang kan tetap bergerak Bu, tetap bergerak tapi tidak signifikan. Ini yang harus kita perhatikan ya. Dia tidak signifikan sehingga kita bisa sebut ini adalah single degree of freedom. Termasuk ini juga tadi ya. Jadi single degree of freedom itu dia salah satu yang mempengaruhinya juga bebannya. Artinya kalau kita kasih beban ke arah sini, ke arah kanan gitu ya. Nah, pasti dia terjadi pergerakan juga arahnya ke arah yang sama seperti itu ya. Berarti ke arah sini juga dia bergerak si strukturnya. Kalau kita kasih dia arah sini, nggak mungkin strukturnya bergeraknya ke arah sini dong, ya. Nggak mungkin juga ke arah translasi atau keluar dari gambar ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kita juga perhatikan di salah satunya contoh ada mainan anak-anak ini ya. Ini kan ada per. Ini ada per. Per ini yang disebut dengan tadi ya kekakuannya ataupun dia K di sini berfungsi sebagai K. Jadi dia massless. Sedangkan masanya adalah si adik kecil ini yang lagi memainkan kuda-kudaan ini. Kalau si adik ini bergeraknya ke depan dan ke belakang, artinya dia kemungkinan gerakannya hanya satu kan yang signifikan. Ya pada saat dia ke depan, dia akan ke depan. Dan pada saat dia ke belakang, ya dia ke belakang. Gak mungkin dia depan belakang malah bergerakannya ke kiri kanan. Nah ini juga termasuk contoh dari single degree of freedom tadi. Jadi dia suatu sistem yang kita sederhanakan menjadi satu kemungkinan gerakan yang signifikan. Nah, ya, jadi 5 derajat kebebasan lainnya itu dapat kita abaikan. Terus dihapus dulu ya. Nah, kalau kita jadikan dia model matematis ya, kira-kira seperti ini. Tadi kita punya selasar atau pergola tadi ya, ini adalah idealisasinya, idealisasi strukturnya. Jadi ada 2 kolom di sini. Kalau kita lihat, kita tidak memodelkan ke arah memanjangnya, kita modelkan ke arah melintangnya, karena di sini dia yang akan terjadi degree of freedom tadi, atau derajat kebebasannya dia ini ya. Ini artinya dia bergerak dia ke kiri dengan adanya suatu beban gitu ya, dengan adanya suatu beban.
Artinya kalau bergeraknya ke kanan ya bebannya ke sini. Nah, kalau kita lihat masanya apa di sini? Masa itu di sini ada masa atau berat dari plat rigidnya ini ya. Nah, masa itu sebagaimana kita ketahui, masa itu adalah berat ya, berat per gravitasi. Nah, itu adalah massa. Di sini ada massless column. Kenapa dia massless column? Karena dia tidak ada terlalu diperhitungkan si beratnya. Jadi karena dia sebuah massless column, jadi dia di sini berfungsinya sebagai pegasnya tadi ya atau kekakuannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu lagi yang tidak ada. Apa? Di sini tuh sebenarnya ada koefisien lain yang namanya C atau koefisien damping. Ada yang tahu damping itu apa? Ada yang pernah kenal damping? Belum pernah kenal? Mas Surya Maulana Tanjung? Pernah kenal damping? Belum ya? Belum. Nggak apa-apa ya kalau belum. Nggak harus langsung kenal. Karena namanya kenalan, ya harus dari awal ya. Kalau belum kenal, kita kenalan dulu. Nah, damping itu adalah yang biasa kita sebut dengan redaman. Artinya, redaman itu setiap struktur, setiap material, dia tuh punya kemampuan meredam sendiri. Artinya apa? Kalau kita punya struktur baja dengan struktur beton, itu dia punya damping rasio yang berbeda. Karena apa? Karena materialnya. Nah, nanti di akhir saya coba carikan ya, saya udah carikan kalian video supaya kalian lebih ngerti apa sih Bu damping, kenapa harus ada damping itu. Nah, di sini ada satu konstanta yang dinamakan dengan C. Nah, kalau kita lihat tadi juga si water tank tadi, kalau kita idealisasikan dia sebagai sebuah model matematika, dia seperti ini ya. Jadi di sini ada tiangnya, terus di sini ada massa. Jadi pusat massanya itu berpusat di atasnya aja. Nah, ini menjadi kekakuannya tadi. Nah, apa yang terjadi kalau C tadi tidak ada? C tadi tidak ada di suatu struktur ataupun material. Yang terjadi itu ini. Jadi tidak akan pernah berhenti getarannya ya. Terus seperti ini ya, ini getaran harmonis ya. Terus seperti ini, tidak akan berhenti. Inilah yang, tapi ini tuh tidak mungkin karena pasti ada si damping rasio itu pasti ada. Cuman kalau kita mau ngomongin damping rasio ini terlalu jauh, itu akan lebih kompleks ya. Jadi kita nggak akan ngomongin dia secara jauh. Cuman kalian harus tahu bahwa ternyata di setiap material itu mereka punya damping sendiri, nilai damping sendiri seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, contohnya seperti ini ya. Ada dua material yang berbeda. Artinya, satu terbuat dari aluminium, yang ini terbuat dari aluminium ya. Nah, yang satu lagi dia terbuat dari kayak semacam plastik lah ya, bukan aluminium. Jadi ini plastik ya. Ini yang satu, ini yang dua. Nah, ini disimulasikan di atas meja getar lah ya, bisa kita sebut meja getar. Didemonstrasikan di sini dipasang pencatat akselerometernya. Jadi pencatat percepatannya berapa. Dia dikasih acceleration-nya ini nih berapa ya. Nah, ternyata dengan dua material yang berbeda, tapi dia mempunyai bentuk yang sama, mempunyai dimensi yang sama, cuman membedakannya adalah materialnya. Ternyata setelah kita lihat di 8 detik pertama, nih ya, di 8 detik, untuk material yang C ini material apa namanya si plastik tadi, dia bisa hampir diam di sini ya, hampir diam, dia tidak bergerak lagi. Tapi untuk di aluminium ternyata dia masih, bahkan di sini belum mendekati 0 sama sekali ya, masih besar akselerasinya, masih sekitar 0,5 di sini. Nah, berarti kan sampai ke sana lagi masih jauh sampai dia berhenti. Nah, ini bisa kalian perhatikan atau kalian lihat sebagai fenomena bahwa memang berbeda material itu bisa menghasilkan damping rasio tadi, dia akan beda-beda ya, meredamnya itu pas kapan dia bisa berhenti. Jadi suatu struktur itu bisa berhenti
Kalau kita lihat ini ya, karena adanya damping tadi. Nah, ini harusnya makin ke sini, makin dia sampai dia 0 ya. Nah, sampai dia 0. Termasuk ini. Nah, ini sudah sampai 0. Nah, ini adalah damping rasionya. Nah, setiap struktur, setiap material itu dia mempunyai damping rasio yang berbeda-beda seperti itu. Kira-kira ya, jadi efek of dampingnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, apa aja sih Bu single degree of freedom itu komponennya gitu ya. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin kalian tadi di awal apa sih Bu? Ada massa, ada kekakuan. Jadi memang suatu struktur itu dia terdiri dari ada yang dinamakan dengan massa tadi ya. Ini mass kalau kita biasa sebut. Jadi terus ada massless frame yang kekakuan tadi dia jadi springnya. Kalau dulu awalnya itu diidealisasikan itu menggunakan ini ya. Seperti troli. Satu troli ini dia ada massanya, artinya mempunyai berat lah. Terus kita taruh dia di atas roda. Roda itu berada di atas permukaan yang friction free. Artinya dia licin ya. Kalau friction free kan nggak ada friksinya, jadi dia licin. Nah, terus kita hubungkan dia dengan sebuah massa di sini. Ini adalah kita jepit artinya ya. Ini adalah kita jepit sebuah massanya. Terus di sini ada pegasnya atau tadi kekakuan yang kita lihat ya. Sini ada pegasnya. Ternyata di pegasnya ini ada juga yang dinamakan dengan C tadi, damping rasionya. Nah, jadi kalau misalkan ini ada suatu beban yang bekerja di sini, P, dia ditarik oleh suatu beban, si troli kita ini, akan menghasilkan perpindahan sebesar U, atau dia akan bergeser kan sebesar U. Tapi K-nya ini tergantung apa? Ya tergantung materialnya apa. Tergantung tingginya berapa. Jadi dia tergantung dengan bentuknya juga bisa ya, tergantung bentuknya. Nah, ini adalah sebuah idealisasi struktur yang bisa kita bayangkan. Kalau C-nya juga sama ya, C-nya juga tergantung. Tergantung lagi dengan apa ya, tadi ke materialnya apa. Dia akan bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau biasanya, kalau karena kita anak sipil ya, jadi orang sipil itu mengidealisasikan strukturnya seperti ini. Misalkan ada satu struktur portal ya, portal ini. Portal ini dia mempunyai massa juga. Jadi massanya itu dibikin dia menjadi dua seperti ini. Jadi ini adalah massanya atau berpusat dia tuh di tengah ini massanya. Kalau kalian bayangkan, pasti yang paling berat di dalam ada ini tiang, ini adalah balok misalkan ya, ini ada kolom-kolom ini balok, yang pusat terberatnya adalah di baloknya itu, di tengahnya itu. Sedangkan si kolomnya itu menjadi massless frame atau dinamakan tadi ya dengan kekakuannya spring. Nah, terus di sini ada lagi viscous damper tadi, yaitu C, yaitu dia redaman. Nah, walaupun sebenarnya redaman ini biasanya sering kita abaikan ya. Artinya kalau kita abaikan kan kita konservatif jadinya. Jadi kita mengunderestimate struktur kita ini. Padahal dia punya viscous damper yang tidak kita perhitungkan seperti itu. Kalau nanti analisisnya lebih advance lagi, itu harus diperhitungkan ya si dampingnya tadi. Terus kalau kita lihat ya di sini, ternyata ada 3 sistemnya. Yaitu ada yang dinamakan dengan massa, yaitu biasanya dianggap terkonsentrasinya pada levelnya atap. Artinya bukan di kakinya, tapi di atap kayak ataupun balok yang di atas lah, ada yang di atas daripada si kolom-kolom yang berdiri. Terus ada spring. Spring itu adalah rangka tanpa massa katanya, yang memberikan kekakuan pada sistem itu. Nah, bayangkan kalau misalkan ini dia tidak kaku, nggak ada gunanya dia ada di atas ini ya, si baloknya. Kalau misalkan kolomnya nggak kuat. Nah, tadi ada juga disebutkan saya lupa Mbak Windy atau Mbak Hilma ya, ada soft story. Nah, soft story itu artinya itu. Kolomnya itu nggak kaku. Artinya tidak kaku pada saat terjadinya gempa, percuma sudah mendesain balok dengan benar ya, tapi SCWB-nya nggak ada. Dia bukan strong column weak beam. Kenapa sih strong column weak beam itu harus ada?
Ada yang bisa menjelaskan strong column weak beam secara konsep? Mau Secara konsep, menjelaskan kenapa? Kenapa harus strong column weak beam? karena kalau misalkan bangunan goyang karena gempa, yang diharapkan terjadi itu baloknya yang retak duluan daripada kolomnya yang hancur duluan, Bu. Nanti takutnya jadi pancake collapse Oke, jadi tadi yang diharapkan apa? Baloknya yang ya, yang lembut. melendut duluan ya. Nah, kalau kalian ingat dulu kalian belajar di beton itu ya, ada yang dinamakan dengan keruntuhan tarik dan keruntuhan tekan. Ingat ya. Jadi kalau di balok itu diharapkan terjadinya keruntuhan tarik. Artinya dia terjadinya leleh duluan. Si reinforcementnya leleh duluan daripada si ininya hancur, si betonnya hancur. Karena apa? Karena kita butuh waktu untuk mitigasi. Jadi pada saat terjadi gempa itu tidak langsung ambruk. Artinya kalau dia terjadi keruntuhan tekan atau si betonnya hancur duluan, itu dia tidak akan ada waktu untuk mitigasi. Pada saat berlari, udah kena kepalanya sama itu ya, sama runtuhan beton. Ini kalau kita ngomongin dia beton. Nah, kalau di kolom sama, di kolom samanya apa? Tidak boleh terjadi apa? Tidak boleh terjadi leleh duluan. Karena kalau di kolom dia si tulangannya leleh duluan, itu tadi bisa terjadi soft story. Karena terjadi soft story bisa terjadi pancake apa tadi, Mas? Apa? Pancake Pancake collapse. collapse. Nah, pancake collapse tadi ya, jadi si lantainya tuh numpuk gitu ya. Lantai satu, lantai dua numpuk jatuh seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu merencanakan strong column beam untuk gedung tahan gempa kita seperti itu ya. Nah, nanti mungkin akan banyak dibahas strong column beam-nya itu di PSBG ya. PSBG nanti akan banyak dibahas mengenai itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu, oh ternyata di suatu struktur itu ada massa yang terpusatnya, ada juga yang berperan sebagai spring ataupun kekakuannya, terus ada juga yang menjadi peredam ataupun yang mendisipasikan energinya pada sistem tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat ya, yang saya bilang tadi di awal, kalau kita punya P delta, ini dia panjang. Nah, itu yang kita harapkan ya. Ini tidak kita harapkan yang hancur, tapi kita harapkan dia sampai sini aja. Maksimal. Maksimal cuma boleh sampai sini. Artinya, kalau kalian pernah dengar ada yang dinamakan dengan PBD, pernah dengar? PBD itu adalah Performance Based Design ya. Salah satu teman saya kalau ngajar pas puasa tuh aus ya. Jadi suka keselak gitu ya, karena kering tenggorokannya. Karena saya tuh kalau ngajar ngomongnya banyak, jadi mungkin kalian kadang-kadang bosen ya dengar saya. Sampai saya nggak bisa ini, kadang-kadang tuh kering gitu tenggorokan. Nah, kalau pernah dengar PBD, PBD itu adalah Performance Based Design. Artinya apa Performance Based Design itu? Kita bisa mendesain suatu struktur kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Pada saat setelah terjadi gempa rencana yang kita inputkan, yang sudah kita rencanakan gempanya sekian, terus terjadi ternyata gempa itu. Nah, kita pengen seperti apa gedung kita. Nah, kalau yang kita harapkan itu dia tidak hancur. Nah, kalau misalkan kita harapkan dia di sini, saya lupa ya, saya pernah ngasih atau enggak ke kelas ini. Ini ada yang dinamakan dia masih FO atau masih fully operasional. Nah, di sini IO atau dia immediate occupancy. Nah, di daerah sini mungkin ya, mungkin ini ada LS atau life safety. Di sini baru terjadi CP atau collapse prevention. Nah, kalau kita lihat ini, kenapa ada PBD ini, Bu? Ya kan kita bisa mendesain gedung kita itu sesuai dengan yang kita harapkan. Saya pengennya nanti gedung saya pas udah terjadi gempa rencana, nggak apa-apa lah dia rusak berat asalkan dia nggak runtuh. Artinya masih bisa menyelamatkan korban jiwa di dalamnya. Tapi dia rusak berat nih. Kalaupun sudah terjadi bencana, saya akan kerugian material.
material. Kerugian material ya, banyak kerugi soalnya harus diganti semua, strukturnya udah rusak, parah. Nggak bisa kita lakukan lagi perbaikan seperti itu. Nah, tapi dengan CP ini kita bisa mendesain lebih murah. Artinya dia di sini hemat ya. Karena kan gempa itu kita nggak tahu kapan terjadinya yang pertama. Terus kalau kita lihat kan gempa itu terjadinya berapa periode ulangnya? Kalau di gedung. Ada yang ingat periode ulang gempa di gedung? 2.500 tahun ya. Itu tuh kan banyak sekali ya, 2.500 tahun tuh entah kapan akan terjadi gempa besar yang kita rencanakan itu. Ini kita ngomonginnya gempa besar ya. Kalau gempa-gempa kecil ya banyak ya yang terjadi, tapi gempa besar yang kita rencanakan, nah itu kan terjadinya hanya sepersekian. Jadi 2% dalam 50 tahun. Jadi periode ulangnya sekitar 2.500 tahunan dia ya. Nah, jadi kalau kita lihat fenomena ini di life safety ini, kalau saya lebih suka mendesainnya di sini ya, di life safety ini. Artinya apa? Kalau dia life safety ini ya strukturnya tuh masih ada yang bisa diperbaiki, nggak hancur semua, tapi kita masih agak hemat juga. Kalau di FO ini fully operasional, dia masih di keadaan elastis. Kalian bisa bayangkan sebesar apa kalian harus mendesain suatu elemen struktur untuk mendapatkan FO ini di saat terjadinya gempa rencana. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Tapi kalau misalkan kalian kaya raya gitu ya, semua di sini ada yang punya banyak, nggak apa-apa Bu, saya kan pengen bikin gedung saya sendiri. Nanti saya punya banyak uang, kalaupun nanti terjadi gempa rencana, saya pengennya tetap fully operasional nih. Setelah terjadi gempa berencana, saya bisa menempatkan segera bisa ditempati lagi si gedung itu misalkan. Nah, itu adalah di FO. Kalau IO itu adalah immediate occupancy, artinya dia sudah rusak sedikit juga, tapi belum yang rusak parah serusak LS. Jadi makin ke sini sebenarnya makin ke sini tuh makin hemat ya. Makin hemat tapi resikonya makin besar. Kalau makin ke sini makin boros tapi resikonya makin kecil. Nah, itu yang harus kalian paham. Paham ya? Kira-kira sampai sini dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Di akhir nanti kita buka sesi pertanyaan lagi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di SDOF system itu, nah ini agak jelimet memang ya. Kalian nggak harus, saya nggak suruh kalian ngitung-ngitung ini apa namanya persamaan kesetimbangan untuk suatu struktur yang dikenai oleh suatu beban gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi di sini ada masanya, ada kekakuannya, ada dampingnya, ada P-nya atau bebannya, dan ada U ataupun nanti dia perpindahannya. Lihat ya, U dan P itu selalu searah. Karena pada saat dia tarik ke arah sini ya pasti berpindahnya ke arah yang sama. Nggak mungkin ke arah sebaliknya. Nah, sehingga persamaannya adalah MU, ini U-nya dot 2 ya, ditambah CU dot 1 tambah KU sama dengan PT. Nah, itu dot itu apa, Bu? Nah, inilah. Jadi dia tuh saling berhubungan ya, artinya dia adalah turunannya. Jadi dia ada percepatan atau akselerasi, ada velocity atau kecepatan, di sini ada perpindahan ya dari sistem itu. Nah, ini kalian cuma hanya mengetahuinya saja, diminta untuk mengetahuinya, tidak diminta untuk mendalami dari persamaan motion ini ya. Jadi yang harus kalian tahu bahwa struktur kita itu ternyata bergerak gitu. Pada saat dikenai gempa, responnya seperti apa? Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, untuk SDOF tuh kira-kira seperti itu ya. Tadi SDOF tuh dia hanya kemungkinan pergerakannya satu arah signifikannya, ke satu arah saja. Tapi kalau kita ngomongin dia multi degrees of freedom, artinya dia adalah istilah yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan suatu struktur itu memiliki beberapa kemungkinan gerakan. Artinya apa? Gerakannya itu dengan besaran yang signifikan ketika dikenai beban. Misalkan tadi ya ada gedung, jembatan, dan struktur sederhana yang memiliki beberapa kemungkinan gerakan. Kalau kita ngomongin single degree of freedom tadi yang sederhana ya, misalkan cuma ada 2 kolom, terus di atasnya ada balok ataupun plat yang pergola tadi, terus
struktur cantilever contohnya water tank tadi, ataupun pegas mainan anak-anak tadi ya, itu adalah salah satu contoh dari SDOF. Nah, kalau kita ngomongin MDOF, dia lebih kompleks lagi. Artinya dia bukan hanya mempunyai M-nya 1, K-nya 1, C-nya 1. Tapi kalau dia ada 2 pergerakan berarti M-nya sampai 2, K-nya sampai 2, C-nya pun sampai 2. Kalau dia pergerakannya ada 6, berarti dia M-nya sampai 6, K-nya sampai 6, begitupun C-nya sampai 6. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya nggak mungkin dong kita menghitung manual dari struktur yang kita punya. Misalkan gedung ini ya, gedung ini kan tinggi sekali ya, gedung tinggi ini kan ada banyak lantai, nggak cuma satu yang tadi ya, banyak lantai. Nah ini nggak mungkin kita hitung secara manual atau secara matriks yang tadi. Kita cari pergerakannya sekian, sekian, sekian ya. Tapi makanya kita sekarang bisa menggunakan yang dinamakan dengan software ataupun aplikasi. Nah makanya kalian nanti mungkin akan banyak menggunakan software juga ya, e-tabs. Nah kalau di jembatan, contohnya seperti ini ya. Misalkan saking panjangnya bentangnya ini, dia tidak bisa bergeraknya cuma ke satu arah saja. Jadi bisa jadi pada saat dia diberi gaya dari sini ya, lateral, dia bisa jadi pergerakannya bisa gini ya. Nah, dia nggak hanya ke satu arah seperti itu saja, tapi dia bergerak secara multi, ya, artinya multi degrees of freedom, bukan hanya bergerak ke arah X saja kalau kita lihat di jembatan ini kan, tapi dia juga bergerak ternyata ke arah Z gitu. Nah itu yang kita sebut dengan multi degree of freedom dengan satu beban yang saja yang dikasih gitu ya. Karena bentangnya panjang tadi, jadi kita nggak bisa mendeskripsikan dia sebagai single degree of freedom. Kira-kira perbedaannya kalau multi degree of freedom dan single degree of freedom seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, contohnya, tadi kan single degree of freedom dia cuma satu ya, cuma sampai sini aja. Nah, tapi kalau kita udah ngomongin dia multi degree of freedom, multi itu artinya lebih dari satu. Kalau kita ngomongin ini baru 2 lantai, gimana nanti yang 3, 4 lantai sampai ratusan lantai yang pernah kita lihat, bahkan mungkin yang sekarang kalian lagi duduk di lantai 60 misalkan ya, yang lagi di Jakarta, yang kerja di mana di Jakarta, ada yang duduk, saya di lantai 70 Bu. Nah itu gimana caranya? Ya mau nggak mau harus menggunakan software tadi ya. Jadi kalau kita punya struktur seperti ini, nah ini dinamakan dengan mau dia. Nah ini misalkan ada kolomnya ini kita sebut tadi ya, dia massless frame atau dia kekakuan, jadinya kekakuan 1, kiri kanan dia kekakuan 1, dan di atasnya menjadi ada kekakuan 2 karena dia berbeda ya. Terus ada juga massa 1 dan massa 2. Selain itu, selain ada massa, ada juga tadi dampingnya ya, yang sering kita abaikan tadi. Nah, kalau kita idealisasikan, ada juga yang mengidealisasikan seperti ini. Jadi dia langsung dikali 2. Ini adalah 2K1, 2K2. Nah, ini adalah M1, ini adalah M2. Nah, ini adalah model matematis yang lain daripada si ini tadi, seperti itu ya. Ya, artinya apa? Pada saat kita kasih beban di sini, ya, sebesar P1. Nah, ini sudah menjadi satu persamaan lagi ya. Di sini kita kasih beban juga dengan namakan P2. Nah, jadi dia adalah 2 persamaan yang berbeda. Nah, nanti pada saat ini P1, nah ini kan misalkan terjadi pergeseran di sini ya, menjadi ada U1. Terus di sini juga sama, ada U2. Nah, ini adalah modal kalian dalam kalian nanti membaca software. Oh, software itu ternyata dari situ, Bu. Oh, ada U itu perpindahan. Nanti ada R itu rotasi. Nah, supaya kalian nanti pada saat menjalankan software itu bukan hanya sebagai robot. Artinya sebagai robot seperti apa? Ya, kalian hanya menginputkan, terus hasilnya di copy lagi ke Excel. Excel tinggal hitung sendiri. Nah, supaya kalian tahu dulu, ternyata di setiap titik-titik ini dia bisa berpindah loh, gitu ya.
Satu titik ini berpindah. Kalau misalkan kita kasih gerakan ke sini, ya selain titik ini berpindah, titik ini juga berpindah. Titik ini juga berpindah, ya. Bukan hanya yang ini yang berpindah, tapi yang titik ini sama juga berpindah. Dua warnanya sama lagi. Nah, titik-titik ini tuh juga berpindah dia. Akibat dari apa? Akibat dari P tadi. P itu beban. Kalau kita lihat dia di sini, contohnya akibat P1, nih ya, akibat dia P1, ternyata dia ada bergerak nih. Ini pun bergerak, ini pun dia bergerak. Ya, jadi U1-nya itu adalah pergerakan akibat P1, P2-nya juga mengakibatkan bergerak sepanjang U2. Nah, di sini ada M2, ada C2 ya, sama semuanya punya massa masing-masing, punya juga redaman masing-masing dan punya K tadi ya, K di sini nggak ada. Nah, kalau kalian mau lihat ini turunan rumusnya dari two story shear frame tadi, kalau kita punya dua lantai gedung yang bersifat ya shear frame ya, jadi bangunan geser kalau kita sebut ya, bangunan geser akibat adanya satu beban arah lateral gitu ya, lateral. Nah, jadi persamaannya kalau kalian ingat dulu kalian pernah belajar statis tertentu juga ya, ngomongin matriks. Nah, ini baru dia 2. Gimana kalau dia ada 3? Berarti di sini ada M3 lagi. Kalau dia 4, berarti matriksnya 4 kali 4. Kalau dia 6, berarti matriksnya 6 kali 6 dan seterusnya. Nah, tapi ini adalah dasarnya saja. Dasar dari mana? Dari ternyata si gedung kita itu dia bergerak, gitu ya. Jadi dia bukan hanya sekedar diam ataupun kembali ke tempat semula. Kadang-kadang dia bergerak dan dia tidak kembali lagi. Nah, itu kalau kita ngomongin itu dia sudah plastis namanya ya, bukan elastis lagi. Nah, ini contohnya troli model tadi. Kalau yang tadi di single degree of freedom dia cuma sampai sini aja. Ya. Nah, kalau dia multi ini kan lebih ya. Ini dianggap dia 2 degree of freedom. Ada M1 dan ada M2. Artinya dengan ada M1 dan M2 ya ditambah lagi nih. Oh, ada K1-nya di sini yang menghubungkan antara massa yang padat tadi kepada M1 kita. Terus K2-nya adalah dari M1 tadi ke M2. Nah, dia mempunyai C1 dan C2 masing-masing. Nah, ini dia juga harus berdiri di atas friction free surface atau dia tidak ada frictionnya. Artinya dia licin ya, bisa bergerak kapanpun seperti itu. Nah, kalau kita realisasikan juga bisa ada beberapa peneliti atau ilmuwan juga mereka menggunakan sistemnya seperti pegas seperti ini ya. Jadi digantung dia si masanya digantung, masa 1, masa 2, terus di sini dikasih pair artinya ya, dikasih pair 1 dan pair 2. Nah, kalau tinggi pair 1 dan pair 2 beda, pasti dia hasilnya nilai kekakuannya beda. Apalagi kalau materialnya ini dua hal yang berbeda. Termasuk ini juga tadi ya, redaman ataupun C tadi. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita gambarkan lagi turunan rumusnya mirip kayak tadi ya. Nah, sama. Jadi dia ada 2 troli, terus ada kekakuan, terus ada damping ataupun redaman, terus juga ada U ataupun perpindahan akibat adanya gaya yang bekerja tadi. Nah, apa sih selain SDOF dan MDOF yang harus kita ketahui dan kita pahami sebagai pengantar mata kuliah rekayasa kegempaan ini? Ternyata ada yang dinamakan dengan periode alami struktur. Ya, periode alami struktur ada juga yang dinamakan dengan frekuensi alami. Periode alami getaran, frekuensi alami getaran. Nah, di sini kita sebut dengan periode alami itu dia adalah waktu yang dibutuhkan sistem tanpa redaman, di sini ya, sistem tanpa redaman untuk menyelesaikan satu siklus getaran bebas. Apa sih satu siklus getaran bebas? Kalau kita lihat di sini dia sudah menandai ya, Tn itu antara dari A sampai E. Itulah satu siklus. Apa artinya Bu, A sampai E itu? Ada yang bisa jelaskan dari gambar ini A sampai E itu seperti apa? Satu siklus getaran itu seperti apa? Ada yang bantu saya karena saya sudah mulai haus.
Coba, atau belum paham? Gantian yang ngomong. Coba Mbak Afina, coba. Apa Mbak artinya saat A sampai E itu? A sampai E itu kan siklus getaran. Jadi dari titik awal kembali lagi ke titik eh, dari titik awal balik lagi ke titik awalnya lagi. Oke, titik awal kembali lagi ke titik awal ya. Artinya dia titik semula kembali lagi ke titik semula. Kalau kita lihat di sini, makasih ya Mbak Afina. Kalau kita lihat di sini ada ya contohnya. Misalkan kita punya gedung tadi ya. Ini portal lah, kalau ini bukan belum jadi gedung ya. Dia portal ini ada pada saat kondisi A dia diam. Terus pada saat kondisi B dia bergerak ya. Terus dia kembali lagi ke kondisi C. Nah, itu adalah satu siklus. Satu siklus yang dibutuhkan sistem ini untuk menyelesaikan dibutuhkan waktu yang dibutuhkan satu siklus ini untuk menyelesaikan siklus satu getaran bebas artinya ya. Jadi satu siklus getaran bebas itu betul tadi Mbak Afina, dia dari A ke E itu ya dari awal balik lagi ke awal kondisinya. Kita bisa lihat di gambar ini juga ya. Nah, terus frekuensi alami apa? Frekuensi alami itu adalah jumlah siklus getarannya lengkap dalam 1 detik gerak. Artinya 1 per periode ya. Itu harusnya di fisika dulu pernah belajar ya mengenai frekuensi periode. Nah, kenapa ini penting kalian ketahui? Nanti di dalam software yang kalian gunakan pada saat menganalisis suatu gedung tahan gempa, itu kalian akan sering berhubungan dengan yang dinamakan dengan periode alami. Periode alami. T-nya berapa sih? T-nya berapa? Artinya itu apa T-nya? Ya berapa waktu yang dibutuhkan dari suatu sistem itu atau suatu struktur yang kita sebut struktur tahan gempa misalkan ya, atau nggak tahan gempa juga bisa ya. Berapa struktur yang dialaminya berapa menit? Nah, kalau kita lihat dari sini contohnya. Ini ada 2 gedung. Yang satu gedung ini di sebelah kiri, dia membutuhkan waktu 1,67 detik ke arah longitudinal ya. Arah longitudinal itu berarti ke arah sini ya. Ke sini. Nah, dia membutuhkan waktu 1,67 detik setelah dia bergerak ke kiri, ke kanan, sampai dia kembali lagi ke posisi semula. Sedangkan kalau gedung yang ini, dia butuh waktu yang lebih lama. Apa yang bisa kita simpulkan kalau kita lihat dari bentuk gedungnya? Ada yang bisa jawab? Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau kita lihat dari bentuk gedungnya ini. Mas Daniel, coba Mas Daniel Putra Siregar. Mendengarkan saya kah, Mas Daniel? Bu, pertanyaan Ibu apa? Pertanyaan saya, setelah kita lihat ya, ini ada 2 gedung yang berbeda, tapi dia menghasilkan ternyata periodenya atau dia membutuhkan 1 siklus. Itu 1,67 untuk yang gedung di sebelah kiri saya. Untuk yang di sebelah kanan, dia membutuhkan waktu 2,9 detik. Kan berbeda ya? Apa yang bisa kita simpulkan dari perbedaan ini? Berarti gedung yang kiri bisa disebut lebih kaku daripada Betul. karena Nice. dari waktu satu siklus atau periodnya lebih singkat yang kiri. Betul kan? Betul, Mas Alam. Thank you. Jadi benar ya. Jadi kalau bisa lihat berarti gedung yang di sebelah kiri ini dia lebih kaku. Kalau kita lihat dari konfigurasinya juga ya. Kalau yang ini kan dia makin ngerucut ke atas. Artinya dia ternyata ini dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dia kembali lagi ke posisi semulanya. Seperti itu ya. Thank you Mas Alam. Terus kalau kita lihat lagi, ada yang penasaran nggak? Gimana sih Bu caranya kita bisa tahu berapa waktu yang dia gunakan? Berapa waktu yang dia perlukan? Gimana caranya? Kalau kita mungkin bisa dari analisis software ya. Jadi kita bisa cek dari beban-beban tertentu, beban
A ataupun beban B, terus kita masukkan ke dalam software, kita running, dia ada periode alami strukturnya, itu hanya kalau periode alami itu dia berhubungan langsung dengan beratnya ya, jadi dengan berat strukturnya, terus kan berat struktur itu termasuk juga dengan bentuk strukturnya. Nah, nanti kalian belajar yang dinamakan dengan mode shape atau ragam mode ragamnya. Artinya mode ragam itu, dengan periode yang pertama dia bergerak ke arah translasi, misalkan ke arah translasi X. Terus yang kedua dia bergeraknya ke arah translasi Y yang signifikan ataupun yang besarnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara langsung, gimana caranya? Jadi ada beberapa gedung itu, mereka memasang akselorogram ya. Jadi dia untuk membaca percepatan. Jadi mungkin mereka pasang di sini, di tengah, terus mereka pasang di bawah misalkan ya. Nah, dengan adanya ini, mereka bisa tahu ya berapa akselerasinya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk akselerasi ini atau percepatan ini dengan percepatan tertentu dia kembali lagi kepada posisi semula. Jadi salah satu contohnya itu bisa aja mereka pasang alat pencatat percepatan di sini ya. Jadi mereka bisa tahu secara murninya atau secara realnya itu berapa sih yang terjadi. Karena kan kalau kita ngomongin cuman secara software kita analisis ya. Nah, kita bisa lah otak-atik analisisnya segala macam. Tapi apa benar dengan yang kita apa namanya yang kita rencanakan itu sama dengan aslinya. Nah, itu kan banyak yang kadang-kadang nggak sama ternyata, tapi itulah yang dinamakan dengan pendekatan tadi. Makanya kita bisa gunakan seperti itu ya. Nah, jadi hari ini tuh materi saya cuma sampai sini ya. Jadi kalian tuh sampai memahami apa itu SDOF dulu ya, terus apa itu tadi MDOF. Mungkin ada yang bisa bantu saya dulu. Kita ngomongin apa namanya kesimpulan mengenai perkuliahan hari ini dari SDOF dulu. Dari SDOF itu apa yang bisa kalian dapatkan dari yang sudah saya bicarakan sepanjang kurang lebih 45 menit ini. Apa? Mbak Kirana mungkin? Mbak Kirana mau bantu saya? Kalau SDOF itu apa, Mbak Kirana? Setelah yang saya jelaskan panjang lebar, apakah Mbak Kirana lagi AFK? Tinggal degree of freedom, Bu. Oke, Mas Salam nih semangat ya. Saya senang nih kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang semangat seperti ini. Harus semangat ya, Mas Alam. Yang lain juga jangan malu-malu ya, nggak apa-apa. Kita di sini kuliah sifatnya diskusi saja, sharing seperti itu ya. Jadi kalau dia nggak dimengerti, mungkin tadi saya ngomong panjang lebar, nggak ngerti sama sekali Bu, nggak apa-apa. Nggak tahu Bu, saya nggak ngerti sama sekali Bu ngomong apa, boleh ya. Misal kalau ada yang bingung gitu. Nah benar ya, jadi single degree freedom itu artinya apa? Single degree freedom itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesianya Derajat apa? kebebasan arah arah satu arah. Gimana ya bicara sini? Arah Gimana masalah? kebebasan. Nggak tahu Bu. Bingung kan? Nah, membahasakannya ternyata susah ya. Kalau kita mungkin udah ngerti Bu di kepala saya, tapi ternyata saya susah nih membahasakannya gitu ya. Nah, coba yang bisa tolong saya membahasakannya apa? Arti bahasa Indonesianya dulu aja. Single degree of Bang, freedom. Apa Mbak Hilma? jadi bangunannya bergerak dominannya ke satu arah aja. Oke, nice ya. Artinya adalah single itu satu. Artinya satu. Degree itu apa? Single degree of freedom. Jadi derajat kebebasan, dia bisa bergeraknya tadi signifikannya ke satu arah saja. Terima kasih Mbak Hilma. Masalah tepuk tangan buat Mbak Hilma. Ya, jadi betul ya. Jadi single degree freedom itu yang bisa cukup kalian tahunya sampai situ aja. Terus ternyata tadi ada apa namanya di dalam suatu single degree of freedom itu bangunan yang akhirnya bergerak, dia ada massa yang berperan, ada kekakuan, ada juga damping atau redaman tadi ya. Terus kalau dia ada multi, berarti lebih dari satu. Misalkan ada dua. Kalau ada dua, masanya dua, kekakuannya dua. Kekakuannya dua, dampingnya juga dua. Nah, itu persamaan-persamaan itu nggak harus kalian
jabarkan sendiri ya. Kalian cuma harus pahami saja konsep dari single degree ataupun multi degree of freedom itu. Sehingga nanti pada saat kalian mengerjakan merancang suatu bangunan tahan gempa, nah itu kalian bisa lebih paham gitu ya. Kalian bisa tahu, oh ternyata bangunan itu dia bisa bergerak gitu ya. Dia bisa bergerak. Jadi kalau kita lihat dari bentar, kok saya kehilangan ini saya ya. Nah, saya stop share dulu, saya share lagi. Kalau kita lihat dari saya punya quotes terakhir ya sebelum kita mengakhiri kelas karena hari ini juga puasa, seharusnya tuh kita selesai di setengah 6 gitu ya, setengah 6. Tapi kalau tadi masih ada Mas Alam mungkin yang udah bisa laptopnya udah nggak nge-lag, kalau mau sharing silakan ya. Jadi sebelum itu saya pengen kasih satu quotes lagi yang saya dapatkan juga ya, saya cari bukan saya dapatkan ya. Jadi saya cari apa ya quotes yang bisa mirip-mirip ataupun menganalogikan suatu struktur itu dia berdinamika atau dia pun bergerak gitu. Nah coba tolong bacain, Mas Alam aja yang bacain. Coba Mas Alam, udah keluar ininya punya saya? Udah Mas Alam tiba-tiba nge-lag ya. Siapa yang mau bantu saya baca? Ibu, saya mau. Boleh, Mbak Yuni ya? Ya, Oke, tolong Mbak Yuni. sebelumnya mohon izin tidak on cam, Bu. Kemana nih Mbak Yuni nih? Ke on cam. Lagi mati lampu. Mati lampu ya, jadi gelap ya. Mangga. Tolong dibaca ya. Engineers design safely when they predict how structures will move, not just how they will stand. Oke, mantap sekali. Bahasa Indonesianya apa? Mas Hafiz? Ini tiap hari belajar sama saya, belajar bahasa Inggris ya. Halo. Ya, suara saya terdengar, Bu. Terdengar, aman. Desain engineer yang aman itu ketika mereka bisa memprediksikan bagaimana strukturnya bergerak, bukan cuma mereka memprediksi bagaimana bisa berdiri. Oke, nice ya. Jadi itu analogi yang bisa kalian pegang lah ya, yang bisa kita gambarkan dari suatu struktur kita. Ternyata kalau kita mau mendesain suatu struktur yang aman, itu kita tidak hanya memikirkan gimana struktur ini dia bisa berdiri ataupun tegak, tapi setelah dia berdiri, kita bisa memprediksikan nih struktur ini akan bergerak ke arah mana, dominan bergeraknya ke arah mana, kalau terjadi gempa dia seperti apa. Nah itu yang akan kita prediksi. Artinya setelah kita prediksi, kalau itu sudah terprediksi kan kita bisa dari awal atau dari dini kita bisa menanggulanginya seperti itu ya. Jadi bukan hanya gimana strukturnya bisa berdiri. Oke, mungkin sampai situ dulu. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan ya. Ada yang mau bertanya atau berdiskusi atau sangat pusing? Biasanya ada 2 tipe ya. Satu, ditanya tidak menjawab itu tidak mau bertanya karena tidak mengerti sama sekali, atau sudah mengerti semua. Nah, saya pengen kalian, apapun yang ada di kepala kalian, kalau kalian penasaran, itu ditanyakan aja. Karena apa? Nggak apa-apa, nggak semua hal kita tuh harus langsung tahu di dunia ini. Jadi ada beberapa hal memang kita nggak tahu. Ya, contohnya kalau kita itu berada di suatu lingkungan bidang teknik sipil itu kan kalau kita lihat luas. Ternyata teknik sipil itu dibandingkan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, dia hanya kecil sekali ya. Dari ilmu yang kecil itu masih banyak lagi di dalamnya. Artinya yang kita pelajari ini, rekayasa kegempaan, salah satu bidang yang ada di teknik sipil, itu pun berarti lebih kecil lagi ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada yang nggak tahu, ada yang nggak ngerti. Nggak semuanya kalian harus langsung tahu. Tapi karena ini bidang kalian, ya kalian harus bisa mengenalnya mulai sedikit demi sedikit seperti itu ya. Kalau ada misalkan
apa bidang lain yang kita nggak tahu misalkan ya. Kayak saya nggak tahu ya gimana cara bikin misalkan apa ya, saya punya barang di sini, nah dompet ini misalkan ya. Saya nggak tahu nih gimana cara bikin dompet ini supaya bisa jadi sepresisi ini misalkan ya. Terus apakah ada hitung-hitungannya yang kita nggak tahu. Misal bikin tumbler dan segala macam juga sama. Nah, kita di sini apa? Bikin gedung. Mungkin bikin gedung karena kita di sini masih belajar, bukan seorang yang sangat profesional gitu ya. Boleh kalian bertanya kalau misalkan masih ada yang nggak ngerti nih Bu, maksudnya apa? Nah, itu boleh ya ditanyakan. Nggak harus malu ya, karena ketidaktahuan itu bukan sebuah aib. Ketidaktahuan bukan sebuah dosa. Jadi kalau kalian mau bertanya, silahkan. Tapi kalau tidak ada, boleh ditanyakan di minggu depan. Kalau sekarang kalian masih merenung-renung dulu gitu ya. Nah, mungkin boleh nanti kita diskusi lagi di minggu depan, bisa seperti itu. Oke? Kayaknya udah pada lapar ya. Udah pada mau berbuka kah ini? Ya, masih Halo? kuat lagi puasa Bu sampai subuh. Mas, sampai subuh. Jangan dong sampai subuh. Nanti nggak bisa ini fokus bekerja ya. Oke, kalau misalkan memang nggak ada yang mau kalian diskusikan dan kalian tanyakan, mungkin sampai di sini dulu. Tadi Mbak Windy sudah nge-screenshot kah atau kita mulai berfoto lagi? Sudah Bu, tapi kalau mau mulai lagi boleh. Barangkali ada yang mau on cam lagi gitu. Oh iya benar. Boleh ya. Nah, sekarang kita mulai berfoto. Silakan yang bisa on cam. Nggak apa-apa ya, mati lampu juga nggak apa-apa, Mbak Yuni. Kelihatan sedikit-sedikit mukanya nggak apa-apa. Nah, kita coba foto bersama dulu, biasa lah ya, berita acara ini yang diperlukan Mbak Windy dan Mas Mas Akila ya. Mas Akila perlu untuk bikin berita acara. Oke, silakan. Aba-abanya. Oke, udah pada siap ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke, slide kedua. Sebentar. Ada gayanya ini. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Udah. Mas Akila udah ya? Kalau belum nanti minta aja ke Mbak Windy ya. Tapi Ya, tolong Bu. dikirimkan berita acaranya. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini ya. Terima kasih juga yang sudah menyimak perkuliahan saya dengan baik dari awal sampai akhir. Memang walaupun agak berat, tapi sebenarnya nggak seberat itu kok, gitu ya. Jadi terima kasih tadi Mbak Windy sudah mempresentasikan tugasnya, termasuk Mbak Hilma, terus ada Mas Hilman juga, Hilman, salah ya, Mas Alam, yang sudah pengen Ya, melakukan presentasi, tapi susah, laptopnya tadi bermasalah ya. ya mohon maaf mungkin Iya, nggak next apa-apa. dengan Nanti mungkin minggu depan kalau ada lagi, tadi misalkan Mbak Nazwa ya, Mbak Nazwa atau Nasma, Mbak Nasma tadi pengen buka Bu, tapi saya lagi di site, jadi belum bisa, mungkin belum bisa apa namanya, presentasi dan segala macam, nggak apa-apa, nanti kita mulai lagi di minggu depan. Makasih juga tadi beberapa yang sudah berdiskusi sama saya selama kelas, mungkin ada Mas Iqbal yang sudah menjawab pertanyaan saya ya, dan beberapa yang lainnya. Terima kasih juga yang sudah on cam lagi kan? Saya udah lapar ya, on cam. Nah, yang sudah on cam, kita ketemu lagi di minggu depan. Yang belum on cam juga, mudah-mudahan minggu depan bisa lebih apa namanya, kondusif lagi keadaan sekitarnya gitu ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.